Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Shalom saudara-saudaraku sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di channel kami dalam program Misi SPD Indonesia, yaitu Obor Kehidupan Misi. Di mana dalam acara ini kembali kami ingin mengingatkan kisah-kisah kesaksian iman yang pernah dialami saudara sekalian, terutama dalam kehidupan keluarga kita bersama Tuhan Yesus. Saudara, dalam kehidupan iman kita, seumpama api, pasti juga pernah merasakan pasang surut menyalanya. Kadang berkobar apinya, kadang redup, bahkan nyaris mati. Seiring dengan pahit manis kehidupan kita sebagai manusia yang lemah ini. Tetapi Tuhan tetap meminta kita agar kita untuk tekun dalam doa, walaupun doa kita sering terasa kering. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam bacaan saat ini, Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucapkan syukur. Kemudian dilanjutkan dalam bacaan Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Itulah janji Tuhan yang diberikan kepada kita umatnya jika kita selalu bertekun dalam doa dan menjadikan Tuhan hanya satu-satunya sandaran kita. Judul naskah episode kali ini yaitu Tuhan adalah tiang doaku. Kiriman kesaksian dari Ibu Maria Purwanto dari Kota Malang, Jawa Timur. Bu Maria lahir dari lingkungan keluarga Katolik yang taat. Sehingga tidak heran sudah sejak dari remaja, Bu Maria dikenal oleh teman-temannya sebagai seorang gadis yang religius, rajin berdoa, dan selalu patuh pada orang tuanya. Walau di saat sibuk sekalipun, Bu Maria hampir tidak pernah absen untuk meluangkan waktu bagi Tuhan. Kebiasaan berdoa rosario dan novena ibarat makanan pokoknya setiap hari. Namun, bukan berarti kehidupan Bu Maria lantas berjalan mulus tanpa ada batu sandungan. Tetapi ia percaya, seberat apapun kehidupan Bu Maria selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pokok doanya. Dan ketika Bu Maria menikah tahun 1995 silam dan sudah dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri, dia pun berjanji dengan suaminya Pak Petrus, seandainya kelak punya rumah sendiri, Bu Maria menginginkan satu ruang khusus yang diperuntukkan untuk doa serta letaknya harus di lantai atas. Dan benar, keinginan pun terkabul. 5 tahun kemudian, Bu Maria dengan Pak Petrus bisa membeli sebuah rumah yang dekat dengan sebuah gereja di mana Bu Maria sekeluarga bisa menghadiri setiap kegiatan gereja hanya dengan melangkahkan kaki saja. Walaupun rumah tersebut tipe kecil yang berada di sebelah komplek perumahan, namun Bu Maria sekeluarga sangat bahagia dengan pemberian Tuhan itu. Waktu pun berjalan dengan cepat. Saat sudah 8 tahun ditempati, rumah Bu Maria mulai rusak dan perlu banyak biaya untuk direnovasi. Namun sekali lagi, karena terbentur dengan biaya, keinginan untuk merenovasi rumah selalu tertunda. Hingga akhirnya karena rumah tersebut sudah sering bocor dan dimakan rayap, mau tak mau Pak Petrus dan Bu Maria harus berpikir keras untuk mencari dana guna segera merenovasi rumahnya daripada ambruk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
setia. Seperti biasanya, Bu Maria yang tekun dalam doanya mohon agar diberi jalan keluar untuk mencari pinjaman. Dan benar, esok harinya mereka datang ke sebuah bank untuk mendapatkan pinjaman uang yang tidak begitu banyak jumlahnya pinjaman tersebut. Puji Tuhan, pinjaman pun didapat dengan mudah tanpa berbelit-belit. Mulailah Bu Maria merancang bentuk rumahnya, sekalian dia ingin membuat sebuah kapel kecil di atas yang bisa digunakan untuk doa sekaligus untuk kegiatan umat seperti yang dia cita-citakan selama ini. Sebelum dicarinya seorang pemborong, Bu Maria mengawali lagi dengan doa agar dipertemukan dengan orang yang tepat untuk merenovasi rumahnya. Dan benar, Tuhan mempertemukan dengan seorang kontraktor yang pernah membangun pabrik di tempat Pak Petrus bekerja saat itu. Kontraktor tersebut mengenalkan dengan seorang pemborong yang bagus dengan harga yang murah dibanding dengan pemborong lain, dan istimewanya Pak Petrus boleh membayar secara mengangsur semampunya. Proses pembangunan pun berjalan dengan lancar, tanpa kendala. Namun, di saat pembangunan hampir selesai, dana yang tersisa tinggal sedikit, sehingga tak cukup untuk membeli bahan guna merampungkan lantai yang kurang. Hampir saja proses renovasi dihentikan. Sekali lagi, Bu Maria memohon kemurahan Tuhan dalam doanya dan tidak berserang lama secara tidak sengaja. Pelanggan yang jual kusen tempat di mana Pak Petrus pernah memesannya memberi kabar bahwa ada seorang pemborong kantor yang telah merampungkan bangunannya, tetapi dia memiliki sisa bangunan berupa keramik yang masih ada satu pickup. Sehingga kontrak tersebut ingin menjual keramik sisa itu dengan harga yang super murah. Sekali lagi, Bu Maria dan Pak Petrus merasa bersyukur telah merampungkan renovasi rumahnya dan sekaligus bisa membuat sebuah ruang doa yang selama ini ia idamkan. Ruangan kapel kecil yang berada di rumah Bu Maria sering dipakai untuk kegiatan ibadat juga. Karena letak rumah Bu Maria paling pojok dan belakang sehingga mereka merasa nyaman untuk dipakai doa, sekaligus tenang dan jauh dari keramaian warga setempat. Tahun demi tahun pun diberganti, sehingga terjadi suatu peristiwa yang tidak pernah dilupakan dalam hidup keluarga Bu Maria dan Pak Petrus. Saat itu, tahun 2013, seperti biasanya, keluarga Bu Maria mengikuti misa, kebetulan hari itu hari Sabtu sore. Sehingga misa pun hanya ada di gereja paroki lain yang letaknya kurang lebih 8 km dari rumahnya. Sehingga Pak Petrus harus menggunakan mobilnya untuk pergi bersama keluarga mengikuti misa di gereja. Kemudian mobil pun diparkir masuk ke dalam di area parkiran paling ujung depan. Mereka pun segera memasuki ruangan gereja. Tepat pukul 5.30, misa pun dimulai. Tetapi saat itu baru disadari oleh Bu Maria, dia mencium aroma masakan sayur rawon yang di dalam ruangan gereja. Aneh pikirnya. Begitu pula Pak Petrus juga menyium aroma masakan yang sama. Kemudian Bu Maria sempat bertanya sama Pak Petrus, apakah tadi sebelum berangkat suaminya telah mematikan kompor di dapur? Karena Bu Maria juga ingat, ia sengaja menghangatkan sayur rawon itu dimasaknya sebelum berangkat ke gereja. Pak Petrus menjawab, tidak. Begitu pula kedua anaknya merasa tidak mematikan nyala kompor di dapur. Sontak aja Bu Maria kaget sekali. Mereka pun bingung bagaimana cara untuk pulang di saat misa sedang berlangsung. Bukan persoalan mudah mereka untuk keluar dari ruangan gereja, tetapi yang jadi masalah mobil mereka sudah diparkir di posisi paling ujung, sehingga tidak memungkinkan untuk keluar dari area parkir karena sudah tertutup dengan mobil yang lain. Nah, satu-satunya cara Bu Maria harus segera pulang untuk mematikan nyala kompor di dapur agar tidak terjadi bahaya kebakaran di rumahnya. Itu karena kelalaiannya. Akhirnya Bu Maria memutuskan untuk keluar dari ruangan gereja dan segera menelpon taksi untuk mengantarnya pulang ke rumahnya. Namun taksi yang diorder juga tidak muncul. Dia pun ganti menelpon taksi yang lain. Lagi-lagi gagal. Taksi yang ditunggu tidak juga hadir. Letak gereja yang dekat dengan alun-alun kota
memungkinkan Bu Maria harus berjalan mencari kendaraan umum yang biasanya mangkal di dekat alun-alun kota tersebut. Bu Maria dengan terburu-buru berjalan agak jauh dari area berdiri sambil bersimbah halu. Pakaiannya pun basah karena gugup keringat keluar terus-menerus stres. Mencari taksi yang diparkir atau kendaraan umum yang bisa dia tumpangi menuju arah rumahnya. Sambil tak henti-hentinya Bu Maria memanjatkan doa mohon perlindungan Tuhan atas bahaya kebakaran yang mungkin akan terjadi di rumahnya. Ya Tuhan, tolonglah anakmu ini yang sangat lalai. Mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, jauhkanlah rumah kami dari bahaya kebakaran. Karena hari itu sudah mulai gelap, Bu Maria tak juga bisa menemukan satu kendaraan pun yang bisa dia tumpangi. Akhirnya dia berjalan terus dan bertemulah dia dengan seorang abang becak yang akan pulang lewat di depannya persis saat dia itu duduk. Puji Tuhan, ucapnya, masih ada tumpangan. Dipanggilnya abang becak tersebut untuk mengantarnya pulang dengan segera. Abang becak tersebut masih kelihatan muda, sekitar usianya 30-an lah. Pikirnya, lumayan tenaganya masih kuat untuk ngebut mengantar dia pulang. Dengan jarak yang sekitar 8 km, abang becak itu disuruhnya untuk mengayuh lebih cepat karena Bu Maria ingin segera sampai di rumah. Tetapi bukannya si abang becak tadi mempercepat mengayuhnya, justru dia berjalan lebih lambat dari yang Bu Maria minta. Seolah-olah memang seperti disengaja lebih lambat mengayuh pedalnya becak. Apalagi sepanjang jalan si abang becak ngomel terus-menerus yang katanya kecapean lah, terlalu jauh lah. Seperti dia menyesal mau mengantar penumpangnya. Dan sedangkan Bu Maria sendiri juga semakin dibuat jengkel dengan kelakuan si abang becak tersebut. Pingin loncat berhenti dari becak, tetapi dia takut gak dapet tumpangan kendaraan lagi. Mau tetap duduk di bangku becak sudah gak betah dengan sikap becak si abang becak tadi. Banyak pikiran yang berkecamuk serta gerutu terus-menerus. Pengen nangis rasanya saat itu hatinya. Tetapi sekali lagi Bu Maria seolah diingatkan untuk terus berdoa sepanjang jalan pulang di atas becak. Dan benar, akhirnya sampailah Bu Maria tiba di depan rumahnya. Buru-buru dia membayar ongkos becak lebih dari biasanya. Segera dia membuka pintu pagar rumahnya dan dari luar halaman sih tampak biasa saja. Puji Tuhan rumahku masih aman, gumamnya lagi. Sambil gemetar dan berdegup jantungnya kian kencang, Bu Maria mencoba membuka pintu kunci rumahnya yang dari luar sudah tercium aroma asap terbakar. Pintu rumahnya pun dibuka. Pemandangan yang terlihat hanya kepulan asap putih memenuhi ruangan rumahnya serta bau asap barang yang terbakar. Bu Maria segera berlari ke arah dapur dan benar apa yang dia lihat. Panci tempat dia menghangatkan sayur sudah berwarna merah membara. Panci sayur sudah tidak kelihatan bentuknya. Setelah sedikit saja bisa membakar kompornya dan pasti diiringi dengan ledakan tabung gas karena udara sangat panas dan pengap. Buru-buru Maria membuka pintu dapur dan menyiram panci serta kompor dengan air di ember penuh berkali-kali untuk mematikan api yang sudah membakar panci sayur tersebut. Masih beruntung api kompor mau padam, sehingga tidak sampai menjilat tabung gas yang posisinya agak jauh dari letak kompor. Asap putih pun segera menghilang bergerak perlahan, namun aroma asap tidak juga lenyap. Pak Petrus yang sudah selesai misa segera menelpon dan baru bisa diterima Bu Maria saat semuanya sudah aman. Untuk menanyakan kondisi rumahnya. Jujur, dalam kondisi misa pun Pak Petrus juga tidak bisa konsentrasi. Dia hanya bisa berdoa dan berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk menyelamatkan Bu Maria mengatasi masalah di rumahnya itu serta terhindar dari bahaya kebakaran. Sekali lagi Bu Maria dan Pak Petrus bersyukur pada Tuhan atas perlindungannya selama dari bahaya kebakaran. Namun belum berselang 1 bulan kembali peristiwa yang sama terulang. Siang itu Bu Maria dan Pak Petrus berencana mengunjungi saudaranya yang rumahnya agak jauh, mungkin kira-kira sekitar 2 km saja.
Dan sebelum berangkat, sekali lagi Bu Maria sengaja merebus daging kambing. Dia berpikir nanti setelah pulang dari rumah saudaranya, daging tersebut sudah empuk, tinggal memasaknya. Belum sempat Bu Maria matikan nyala kompornya, Bu Maria dan Pak Petrus pergilah mereka berdua ke rumah saudaranya. Sesaat mereka sudah sampai di rumah saudaranya, baru beberapa menit mereka duduk, kembali Bu Maria mencium bau masakan daging kambing. Terlintaslah dia di pikirannya, ingat kalau dia sebelum keluar rumah sempat merebus daging kambing juga. Sontak berteriaklah Bu Maria saat itu ingat masakannya. Mereka pun segera buru-buru pulang, masih beruntung jarak rumahnya tidak terlalu jauh sehingga segera tiba di rumah. Tak henti-hentinya Bu Maria berdoa sepanjang jalan menuju rumah. Dan benar sampainya dia di rumah membuka pintu, kepulan asap putih kembali memenuhi ruang rumahnya. Segera Pak Petrus menyiram panci yang sudah menghitam warnanya. Lemas sudah mereka melihat kejadian yang sama terulang kembali atas kecerobohannya. Kejadian demi kejadian Bu Maria dan Pak Petrus yang mereka alami mengingatkan dia kembali untuk semakin dekat dengan Tuhan dan bersyukur atas perlindungannya serta belas kasih-Nya. Tak henti-hentinya Tuhan selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Demikian saudara, pengalaman yang disampaikan oleh Bu Maria dan Pak Petrus. Semoga bisa dijadikan pengalaman kita juga agar kita diingatkan atas kejadian serupa serta menjadi bahan teladan ketaatan dalam menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga melakukan suatu kesalahan yang sama berkali-kali. Itu sebabnya kita sering jatuh. Namun Tuhan selalu mengingatkan kita dengan caranya yang ajaib. Tetapi tanpa disadari kita mengabaikan peringatan itu karena kita kurang peka. Sebagai contohnya, saat kita mengambil sebuah keputusan yang salah atau melakukan sebuah tindakan yang salah, akhirnya kita pun menderita setelah kita jatuh karena kesalahan langkah itu. Itu sebabnya sebelum kita mengambil sebuah keputusan untuk melakukan suatu pekerjaan, hendaklah kita meminta hikmat Tuhan agar kita dituntun oleh Roh Kudus supaya kita bisa melangkah seperti yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku, demikianlah kisah episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali di kisah kesaksian pada episode berikutnya. Jangan lupa kirimkan pula kisah kesaksian saudara pada email kami, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak